Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad la nabiyya ba'da, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam damai, salam kebajikan, salam lestari seluruh alam semesta jagat raya. Rahayu Sagung Dumadi Berkahan Dalam. Masih dengan Muhammad Mahfud, reporter tim Atlantis, aktivis lintas peradaban. Tidak bosan-bosannya kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita masih diberikan keselamatan, kesehatan, kekuatan, kawilujengan, kerahayuan, sukma jiwa dan raga, batinan, zahiran wa jasadan, sehingga kami berdua, saya dan kakak saya, masuk ke Asyamsi, bisa sampai di lokasi yang namanya Dusun Nopoto, Tunggangan, desanya Telaga Sari, kecamatannya Ayah, maksudnya Ayah, iya, Kabupaten Kebumian, Atlantis, Nusantara, Indonesia. Rangkaian perjalanan saya dari Yogyakarta hari kemarin, hari Senin, tanggal 18 ya. 18 tanggal 17 Jumat 21 Kamis 20 luar biasa. Bisa dilihat di video liputan kita dari Kauman Kebumen, bahkan sebelumnya di Purworejo, kemudian kita di Gunung Menganti, Purba, I'tikaf, Tirakat, Riyadhah, Jahadah, Istighosah, Letirah, Teki, Romogoto, Semedi, meditasi apapun, hanya minta welas asih, kasih sayang Gusti Ingkang Moho Agung, Gusti Ingkang Ampun Gusti Ingkang Akarya Jagat, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sifat Rasulullah. Oke, sekarang untuk tag video berikutnya, inilah yang paling bersejarah yang selalu diceritakan kakak saya di Tunggangan ya. Silahkan masuk yang menceritakan proses dulu berjumpa dengan sang raja hutan di sini, khususnya yakni berjumpa dengan sang terwibawa yakni Macan Kumbang. Silakan diceritakan, dinarasikan, diceritakan, digambarkan. Setelah itu nanti kita syuting kira-kira dari mana ke mana Macan Kumbang tersebut. Dan ini area gunung bukit, Gua Petruk atau apa, tembusannya ini luar biasa. Monggo Mas. Jadi inilah pada saat itu bapak saya diangkat sebagai kepala KUA Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, tahun 82 88. Mendapatkan ilmu diniyah dari Allah lewat lantaran warasatul anbiya wal mursalin, alul ulama, ulul amilin, sehingga tergerak hati saya mengikuti bapak saya di ayah. Namun saya punya banyak kenalan, yaitu di daerah yang datarannya tinggi, karena ayah kalau tidak salah itu 11 desa itu semua bukit, yang datar cuma 7. Dan itu termasuk yang disinggahi saya untuk bagi-bagi ilmu yang bermanfaat adalah di
desa Telagasari, yaitu pucuk bukit yang sangat tinggi. Jadi dari desa Sandirejo datar Telagasari harus melewati perbukitan yang jalannya menanjak terus, tidak ada menurunnya, makanya dinamakan Tunggangan. Tunggangan. Ini kita menurun ya. Iya. Tapi kalau dari bawah naik tidak ada. Berarti ini ekstrim ya. Dan gambarkan dulu ketika masuk ke sini ini belum diaspal ya. Kalau lewat tinggi dari yang dari tanah. Kalau yang lewat batu-batuan yang pakai sepatu boot. Iya, karena nama lukai kayak gitu. Terus setelah itu alhamdulillah saya diperkenankan, diperbolehkan, diizinkan sama lingkungan desa Telagasari. Ada sebuah musola dan ada sebuah masjid. Di situ saya kenalan sama dulu itu Pak Aun Khairuddin. Sama-sama saya diminta juga untuk ngulang ngaji, ngajar, yaitu Al-Quran. Karena yaitu saya memang senang jalan, jadi memang kalau anak-anak ngaji itu kan memang ngajinya itu waktunya itu memang bisa habis sholat maghrib sampai selesai. Jadi saya berangkat dari rumah itu sudah menjelang maghrib. Alhamdulillah kadang juga karena sudah menjelang maghrib itu ada yang membarengi, juga kadang-kadang ada yang sudah sendirian karena sudah hampir gelap. Saya nggak tahu latar belakangnya. Kalau menjelang maghrib itu juga jarang sekali orang yang lewat. Karena sejauh kurang lebih 30 naik setelah itu sana kadang jam 11 selesai ngobrol-ngobrol, kadang jam 12 malam selesai ngobrol-ngobrol, terus saya pamit pulang karena pagi sudah ditungguin sama orang tua. Kalau pagi hari saya punya banyak pekerjaan mendampingi orang tua itu pokok di kecamatan itu sebulan, 2 bulan, sebulan. Itu lama-lama orang-orang kampung sudah banyak yang lebih dekat, akrab. Ampun mesti kondur nek nopo balungan. Nanti pengoten pundi monggo kantun urusan yang mawon. Boten kanten kula pamit dipun kalih Bapak kedah wangsul untuk sak wayah-wayah. Akhirnya nggih. Namun nyuwun piantun mriki Telagasari kang melang-melang watuk mangke nek pengelang perjalanan boten sesarengipun dalu niku panjenenganipun pagi kakekipun simbahnya. Oh, nggih. Tunggangan sini. Iya, Tunggangan sini. Monggo diceritakan di mana kamu macanya. Oke.
rada seru, Mas. Itu tepatnya di yang di Blur, Nggih. ada aspalan yang di Blur itu. Hmm. Itu dulu itu betul-betul ekstrim Nggih. kakinya. Itu Dari mana? Jurang, Jurang bawah ya, nggih. dari jurang itu Wah, tahu-tahu udah cepat. Anu jalannya naik kan, ini memang dari jurang ke sini kan langsung naik. nggih. Jurang, kalau Tapi dari kedengaran nggak? Aduh, krosok-krosok, dan ini kita lihat Sama nih sekali pucuk-pucuk nggak ada. gunungnya ini luar biasa. Ini tidak pucuk ada gunung ini. suara sama sekali. Nggih. Tahu-tahu sudah di depan kaki saya, sehingga saya harus berhenti melangkah. Otomatis Allah memberikan saya harus berhenti langsung, otomatis spontanitas. Saya cuman berkata kalimat Masya Allah. Itu di depan saya itu jalan mendaki dengan santainya, seperti tidak menolak, tidak tengok-tengok. Si macan kumbang, warnanya Macan hitam kumbang. pekat, Hitam, sebesar anak kambing ya. bukan hanya sebesar anak kambing, itu termasuk hampir kambing kecil. Itu kambing kecil, jadi bukan anak kambing. Kambing kecil nih, tapi hitam semua, panjang. Hitam semua, panjang. Terus Yang jelas khas itu matanya. Itu dari bawah kelihatan sudah ada kayak senter, 2 senter, anu apa istilahnya memancar. Subhanallah. Nah, terus setelah Nah, melewati dia setelah naik ke itu, bukit itu. Ya langsung ke bukit. Padahal ini kita kan lihat. bukitnya ekstrim. Luar biasa. Ya bagaimana saya harus lari kalau sudah di sini. Tidak ada tempat untuk lari juga. Ya. Dan ini hutannya kita saksikan, banyak kayak mulut-mulut rongga-rongga gua. Kalau dilihat dari sini, dan ini kayak piramida itu membentuknya luar biasa. Dan ini memang kalau orang masuk Gua Petruk keluarnya di sini ya, Telaga Sari nggih. Itu kalau yang mau tembus. Nggih, mau tembus nggih. Ya lewat apa istilahnya, orang yang sudah punya pengalaman biasa masuk memandu. Terus apa yang dirasakan Mas Sugeng ketika berjumpa dengan Panglima Kumbang, macan kumbang ya? Iya betul. Itu gimana? Pokoknya hatinya rasanya cuman debar-debar, keras tapi harus ditahan. Nggih, luar biasa. Makanya kalimatnya cuman bahasa intonasi yang ditekankan seperti tanda pentung, Masya Allah. Cuman itu di dalam hati. Jam berapa kurang lebih? Jam 00, jam 12 malam. 12 malam. Setelah itu turun sampai rumah nggak Ya, ada. setelah itu turun dari rumah ya enggak pernah ada masalah apa-apa. Hanya sekali itu ketemu Hanya sekali. macan kumbang. Setelah itu setiap malam juga saya berangkat ke sini lagi, tetap masih mengaji. Dan tidak ketemu lagi sampai sekarang. Sampai sekarang. Tapi itu macan kumbang real ya, nyata ya. Real, nyata. Jadi itu membuktikan kalau di sini macan kumbangnya masih ada dan masih lestari. Tadi kita juga pas ziarah ke yang Kendali Sodo, yang Hanoman, itu juga suara elang Jawa, Raja Wali Garuda Pancasilanya masih ada di sini, disebut Manuk Dok kalau nggak salah. Oke ya, ini demikian tadi wawancara mendalam dengan Pak D, Sugeng Assamsi, Pak D-nya Gibran. Alhamdulillah kita bisa sampai napak tilas akhirnya. Setelah saya mendengar kisah heroik ini sudah bertahun-tahun yang silam, hanya kita sampai betul ke lokasi napak tilas. Dan ini juga salah satu tempat bedolannya Bapak nggih. Bedolan itu adalah ketika menikahkan anak perempuan ya. Demikian. Ada pesan-pesan khusus nggak buat Pak D Sugeng? Ini Pak D Sugeng biar kelihatan motornya sana, sebelah sana. Ada nggak pesan-pesan dari Pak D Sugeng buat yang orang melewati sini di tengah malam misalnya? Yang jelas kita hidup berdampingan, bukan hanya dengan sahabat kita, rekan kita, saudara kita, sesama manusia. Ternyata memang kita hidup berdampingan dengan bangsa hewan, dengan bangsa tumbuh-tumbuhan, bebatuan. Jadi kita harus arif
Nggih. Di mana tempat di situ pasti ada penghuni, makanya kita harus sopan. Nggih. Jadi Nuwun. harus meminta izin untuk lewat. Karena itu tempat-tempat mereka, apabila kita punya tempat ada orang masuk tanpa izin, mestinya kita juga kurang rela. Nggih. Makanya kita hendaklah di mana tempat kita ya meminta izin, baik itu terlihat mata ataupun tidak terlihat mata apa yang kita lewati, karena kita meyakini di jagat raya ini kita harus iman pada hal yang tidak bisa dilihat mata. Nggih. Apalagi? Walladzina yu'minuna bil ghaibi ila akhirih. Oke. Demikian aja. Oke, terima kasih dan coba kita liput. Ini kalau ada motor itu ternyata sangat ekstrim. Lah ini dia, ada yang sedang naik ke sini itu motor. Ini jalannya tunggangan, memang naiknya ini dia. Ada yang pas lagi naik, ini mbak-mbaknya. Kasut dia ke atas, sangat curam sekali dan ini ereng-ereng sedikit. Oke, demikian Rahayu Sagung Dumadi. Mantul.